نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Kata Allah, ad-dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu permainan. Ad-dunya walahun. Kata Allah, kehidupan dunia itu melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kata Allah, kehidupan dunia itu menipu, semu. Tapi ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 21 itu, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Kehidupan akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Bahkan dalam surah Al-Hajj ayat 47 Allah mengabarkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innal yawma 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Allah, artinya satu hari di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Artinya perbandingan dunia akhirat dan dunia 1:1000. Jadi kalau kita diberi waktu oleh Allah untuk hidup di dunia ini 60 tahun, berarti 60 per 1000 kali 24 jam. Ada 1 jam 44 menit. Jadi kita hidup di dunia 60 tahun, itu perbandingan akhirat cuma 1 jam 44 menit. Apa yang bisa kita banggakan dengan 1 jam 44 menit itu? Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan spirit kepada umatnya, jangan sekali-kali mengandalkan umur. Tidak akan sampai. Rasulullah memacu kita untuk melakukan akselerasi amal soleh, yaitu berpacu dengan amal soleh. Karena amal soleh inilah yang bisa membuat kita tersenyum pada saat nanti menghadapi sakaratul maut. Dengan amal soleh itu merupakan kenikmatan kita di alam barzakh. Dan dengan amal soleh, insya Allah kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita dikitari oleh 3 sahabat. Yang pertama, keluarga. Dengan keluarga kita bisa bahagia. Dengan keluarga kita bisa enjoy. Tapi dengan keluarga kadang-kadang kita bisa meneteskan air mata. Keluarga punya keterbatasan. Apalagi kalau kita sudah al-maut menjemput kita. Keluarga hanya bisa mendoakan, tidak mampu mencegah al-maut.
Kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, hanya Allah yang tahu. Karena kematian syaratnya bukan tua, dan kematian juga syaratnya tidak harus sakit. Bahkan yang hanya beberapa hari saja sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan yang sudah tua masih belum dipanggil oleh Allah. Karena kematian itu adalah qadar Allah, takdir dari Allah. Dan itu rahasia, dan sangat dirahasiakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, kembali kita dipacu oleh Rasulullah untuk berpacu dengan amal soleh. Kalau kita lihat dan kitab Hayatus Sahabah, Masya Allah, kehidupan para sahabat Rasulullah itu kalau sudah masuk wilayah amal soleh, benar-benar agresif sekali. Datang pada satu saat Rasulullah bertemu dengan sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah mengabarkan, wahai Abu Darda, maukah kamu tunjukkan satu aktivitas amal soleh yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, yang nilai pahalanya melampaui pada sholat, puasa, dan salat? Apa respon Abu Darda? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-islah datil baini, mengislahkan, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik. Itu kata Rasulullah, nilai pahalanya melampaui pada sholat, puasa, dan sedekah. Masya Allah, luar biasa. Tapi biasanya kalau sudah Rasulullah memberikan busra, berita gembira, yang mengamalkan dengan yang tidak mengamalkan lebih banyak yang tidak mengamalkan. Dan itu empiris, nyata, sudah menjadi sebuah realita dan kehidupan kita. Coba kita lihat, yang menjadi juru damai dan yang jadi kompor lebih banyak yang jadi kompor. Itulah al-insan, kehidupan manusia. Bahkan Abu Darda ditambah lagi, wahai Abu Darda, ada lagi aktivitas amal yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat di sisi Allah. Bala ya Rasulullah, qala dzikrullah, berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ba'dal subuh, ba'dal asar. Apalagi ketika kita ba'dal subuh kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ba'da subuh kita baca sayyidul istighfar itu, kemudian siang hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Begitu juga ba'dal asar, ketika kita zikir sore hari, kita baca sayyidul istighfar, malam hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pasti, Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Tapi pada ini busra, berita gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah. Tapi seringkali kita ghaflah, lalai. Kita tidak mau mengambil masalah momentum itu, padahal fadilahnya besar. Saat kita baca sayyidul istighfar ba'da subuh, siang hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah. Jadi Allah pasti. Begitu juga ba'da asar, kita baca sayyidul istighfar pada saat kita zikir
zikir sore, malam hari kematian menyebut kita. Jannah, Rasulullah mengabarkan seperti ini. Masya Allah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah berikan jawaban, qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Karena apa? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amal Islam wa amutus salah wa dirwatus salam al-jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu adalah Islam. Tiangnya sholat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan Rasulullah ingatkan, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya tidak pernah berjuang di jalan Allah, selama hidupnya tidak ada angan-angan atau cita-cita untuk berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, mata sohbatan min nifaq, maka matinya termasuk dalam kemunafikan. Mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Terus Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di keraknya, dasarnya neraka. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Tapi ternyata aneh sekali di Indonesia. Jadi sekarang ini tren di Indonesia ini sekarang berbondong-bondong mau jadi munafik. Bahkan antri. Kenapa di Indonesia sekarang tren orang berbondong-bondong, bahkan antri mau jadi munafik? Karena di baliknya ada main amplop, ibn fulus, ada iming-iming jabatan. Jadi sekarang kalau mau jadi pingin jabatan harus jadi munafik dulu. Astagfirullah. Benar-benar ini fitnah akhir zaman. Dan ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nas sanawatul khuda'at. Akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya. Masa-masa yang penuh penipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Orang yang amanah, orang yang jujur disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan kalian akan menyaksikan orang dungu, orang bodoh itu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan kalian nanti akan menyaksikan banyak yang tampil di permukaan itu ar-raibidah. Ar-raibidah itu orang yang tidak paham din, tidak paham agama, tapi mimpin rakyat kebanyakan. Sehingga akhirnya kata Rasulullah, kalau sudah imam Rasulullah diangkat menjadi pemimpin, akhirnya akan terjadi fasa kerusakan dari semua kehidupan. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Karena kita sekarang ini hidup pada periodisasi sejarah yang keempat yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam kitab, dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadis dari Imam Ahmad. Kita sekarang masuk periodisasi keempat, yaitu Mulkan Jabriyah. Ini masa-masa yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan solusi syar'i kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini. Rasulullah perintahkan al-mubakirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Sampai Rasulullah memberikan arahan yang konkret. Kalau Rasulullah SAW badiru bi'amali fitnah, kaki ta'id dari badri, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah bersabda, qala
yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Dan nanti Rasulullah mengabarkan pada periode sejarah yang keempat ini, di mana kita hidup sekarang ini, kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sorenya beriman, paginya jadi kafir. Wah, kenapa? Rasulullah mengabarkan qala yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Berapa banyak kita lihat orang menjual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas dan sebagainya. Naudzubillah. Oleh karena itu Rasulullah memacu kita, badilu bi amal, bersegera beramal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tambah sedikit. Saya ingin menginformasikan, Jawa Timur itu ada 3 gunung. Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Kawi. Masya Allah. Ketika kita mencoba masuk ke lereng Gunung Bromo di kawasan B29, di sana mayoritas Hindu Tengger. Tapi Masya Allah, kita mencoba pendekatan dakwah persuasif, dakwah bilhah. Kita coba dengan pendekatan dengan bil-hikmah. Masya Allah, ternyata Allah berikan hidayah pada pemimpin Hindu Tengger yang ada di Bromo. Namanya Pak Ponasri. Alhamdulillah, beliau syahadat. Sehingga begitu tokohnya, itu dia orang benar-benar tokoh pemimpin Hindu Tengger. Alhamdulillah, begitu beliau bersyahadat, akhirnya seluruh masyarakat yang ada di bawahnya. Karena apa? Itu desa di atas awan, jadi awannya di bawah, desanya di atas. Itu ketinggian yang paling tinggi di Bromo. Alhamdulillah, tiap bulan, tiap minggu, alhamdulillah, kita door to door mensyahadatkan orang-orang Hindu Tengger. Sehingga akhirnya hampir kurang lebih 234 orang Hindu Tengger syahadat tiap minggu, tiap bulan. Alhamdulillah, kita koordinasi dengan muspika setempat, dengan Pak Camat. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan. Akhirnya Pak Camat langsung mengganti KTP dari Hindu ke Islam. Alhamdulillah, sampai sekarang kita tempatkan dani para doa. Sehingga akhirnya kita mulai melangkah dengan dakwah lewat strategi dakwah dan lewat pendidikan. Karena apa? Kita menjangkau anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka inilah masa depan yang ada di Bromo. Sehingga akhirnya kita lewat jalur pendidikan. Kemudian di lereng Gunung Semeru. Di lereng Gunung Semeru, ya Allah, benar-benar kita dihadapkan oleh tantangan yang cukup berat. Karena apa? Lembaga-lembaga misionaris dari internasional itu bertubi-tubi berdatangan di sana. Bahkan satu RW itu 7 gereja. Sementara umat Islam kejawen, lemah akidahnya dan lemah ekonominya. Tapi Masya Allah, sebagaimana kita punya keyakinan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan Allah, saya Allah akan bukakan jalan-jalannya. Alhamdulillah, tahap demi tahap kita mencoba dakwah. Karena apa? Ini kan masyarakat gunung, itu kan haus hiburan. Sehingga akhirnya kita coba lewat audio visual, yaitu dengan video-video Islami. Ya, kalau mereka langsung diceramai, mereka lari. Hanya kita haruskan pakai video Islami, pengobatan gratis, ya, dengan santunan, sembako dan semuanya. Alhamdulillah, mereka tertarik. Dan alhamdulillah 400 lebih syahadat masal. Sehingga akhirnya waktu itu kita berpikir, yaitu tadi konsepnya walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan bukakan. Karena modal kita semangat, bismillah, tawakal Allah. Alhamdulillah, ternyata dapat respon dari Masjid Sunda Kelapa di kawasan Menteng, Jakarta. Saya ditelepon, Ustaz, ini benar nggak ada berita syahadat massal di lereng Gunung Semeru? Alhamdulillah,
langsung kita siapkan satu bis. Alhamdulillah, ternyata satu pesawat Sriwijaya Air itu disewa semuanya, satu pesawat. Dan langsung kita ajak ke lereng Gunung Semeru. Sehingga pada saat itu ibu jamaah Masjid Sunda Kelapa di kawasan Menteng itu bertanya pada seorang ibu yang ada di lereng Gunung Semeru, "Bu, ibu rumahnya di mana?" Itu persis di puncaknya lereng Semburan Semeru. Loh, ibu berangkat sampai ke sini berapa waktu? Setengah hari jalan kaki. Allahu Akbar. Akhirnya jamaah Masjid Sunda Kelapa itu banyak yang meneteskan air mata. Ternyata masih ada saudara-saudara kita Muslim yang seperti itu. Benar-benar itu. Kemudian yang kedua lereng Gunung Kawi. Kita kaget sekali di situ dulu satu desa mayoritas Muslim, 100% Muslim. Tapi ternyata ada misionaris dari Belanda dan Kanada. Akhirnya dari 6.500 jiwa itu yang Muslim tinggal satu keluarga, suami istri. Berhasil pastor dari Belanda dan Kanada. Tapi akhirnya kita mencoba koordinasi dengan Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Kita koordinasi dengan Pangdam 5 Brawijaya. Ini kalau ini dibiarkan habis sudah umat Islam. Tinggal satu keluarga. Tapi alhamdulillah Allah berikan jalan. Akhirnya kita tidak boleh mendirikan musola, apalagi masjid. Karena kita cuma satu keluarga, suami istri. Akhirnya kita diperbolehkan ada celah apa? Mendirikan Darul Aitam, yaitu panti asuhan yatim piatu. Alhamdulillah, ternyata di dalam ketika kita mendirikan panti asuhan itu, ternyata di situ ada undang-undang boleh mendirikan masjid di panti asuhan sehingga tidak perlu izin lagi. Alhamdulillah, akhirnya tahap demi tahap kurang lebih sudah 30 lebih yang masuk Islam dari 6.500 itu. Tahap demi tahap. Nah ini, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya mendapat amanah dari 3 gunung ini. Mudah-mudahan ini momen bulan Ramadan yang masih 10 hari. Ayo kita jihad bil mal. Kita jihad bil mal. Kenapa? Rasulullah mengabarkan insya Allah dengan jihad bil mal ini, insya Allah ini akan menjadi kebahagiaan kita pada saat kita menghadapi sakratul maut, pada saat kita berada di alam barzakh, dan pada saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dan nanti insya Allah ini akan saya titipkan di takmir masjid supaya disebar di beberapa muslimin yang ada di masjid awalnya. Karena ini kesempatan emas bagi kita untuk menopang kaum muslimin yang ada di 3 gunung tadi, Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Kawi. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.